Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Tahukah kamu daerah dengan julukan kota 1000 industri? Daerah dengan julukan kota 1000 industri adalah kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan dari kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Nah, berikut ini adalah gambar peta Provinsi Banten. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Tangerang dijuluki kota 1000 industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Ayo lakukan kegiatan berikut. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 anak. Lakukan kegiatan berikut dan berdiskusilah. 1. Cari tahu pekerjaan masyarakat kota Tangerang. Tuliskan pada kotak berikut. Beberapa pekerjaan masyarakat Tangerang antara lain sebagai berikut: dokter, guru, buruh, pegawai swasta, pegawai negeri sipil, security, kasir, pelayan, wirausahawan, pengusaha, ojek online, penulis, pegawai kontrak, dan lain sebagainya. 2. Di kota Tangerang banyak bangunan tua. Kamu dapat mencari tahu nama-nama bangunan tua di Tangerang melalui berbagai media. Mintalah pendampingan kepada guru, orang tua, atau orang dewasa jika kalian akan mengakses internet. Tuliskan nama bangunan dan keunikannya pada kotak berikut. Nama bangunan yang pertama adalah Museum Benteng Heritage. Kemudian yang kedua, Vihara Padumuttara. Yang ketiga, Pasar Lama Tangerang. Nama bangunan yang keempat adalah Klenteng Bontekbyu. Dan yang kelima adalah Masjid Jami Kalipasir. Nah, sekarang bacalah cerita fiksi mengenai kota Tangerang. Kamu dapat memperoleh cerita fiksi mengenai kota Tangerang dari berbagai media. Mintalah pendampingan kepada guru, orang tua, atau orang dewasa jika kamu akan mengakses internet. Setelah kamu membaca cerita fiksi mengenai kota Tangerang, tuliskan hal-hal berikut. Nah, ini misalkan cerita fiksinya ya. Pendekar Cisadani. Pada saat itu, Tangerang adalah kota yang dialiri Sungai Cisadani. Sungai yang perkasa dan tidak ada yang berani melewati karena terdapat banyak sekali buaya. Di antara buaya-buaya tersebut, salah satunya merupakan Ratu Siluman Buaya. Ratu Siluman Buaya adalah jin yang menyerupai seekor buaya yang sering mengganggu warga sekitar. Pada suatu hari, seorang lelaki tampan yang bernama Sarif tiba-tiba hilang saat memancing di tepi sungai itu. Anehnya, walaupun warga sudah berhari-hari mencarinya dengan menyusuri tepi sungai, tapi tidak juga menemukannya. Setelah kejadian itu, warga pun terus diteror dan dibayangi rasa ketakutan yang terus berkelanjutan. Selama itu pula, kabar burung tersebut sampai kepada seorang pemuda yang baik dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pemuda itu bernama Abi. Dia menemui kepala dusun yang bernama Sanusi. Singkat cerita, Abi siap membantu menyelesaikan masalah yang ada di desa tersebut. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Abi langsung menuju ke tepian sungai. Kemudian tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik dan ayu. Perempuan itu sedang duduk di pinggiran sungai. Abi merasa iba kepadanya dan menghampiri perempuan itu. Abi tahu perempuan tersebut jelmaan Ratu Siluman Buaya. Abi pun berhati-hati dalam menghadapi siluman itu. Ia terus berpikir dan mencari cara agar dapat mengetahui tempat persembunyiannya. Sedangkan perempuan itu terus membujuk rayu Abi agar dapat menyelam ke dasar sungai. Dengan rasa percaya akan sesuatu yang melindunginya, Abi menyelam dan tiba-tiba ia tak sadarkan diri. Di sebuah tempat di dasar sungai, Abi tersadar dari pingsannya.
Abi bangkit dari tidurnya, kemudian betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa dirinya berada dalam sebuah penjara. Abi tidak sendiri. Di penjara itu ada Sarif dan orang-orang yang menjadi korban siluman buaya itu. Suara hentakan langkah kaki terdengar dan terlihat perempuan anggun yang menggunakan kebaya indah. Dialah Ratu Buaya. Perempuan tersebut mengajak Abi berkeliling dalam istananya. Abi terus mengamati apa yang dilakukan Ratu Buaya. Abi mengetahui bahwa Ratu Siluman Buaya memiliki sebuah mustika sebagai kekuatan lain yang dapat membuatnya hidup kekal. Akhirnya, ia menemukan waktu yang tepat untuk membebaskan para tawanan saat bulan purnama datang. Ratu Siluman Buaya kembali melakukan ritualnya di bulan purnama. Dengan hati-hati, Abi mengambil mustika milik Ratu Siluman Buaya tersebut. Abi dan para tawanan lain pun berhasil keluar dari gua siluman itu. Masyarakat desa di tepian sungai Cisadane pun menyambut gembira karena Abi dapat membebaskan para warga yang menghilang di sungai itu. Setelah berhasil menyelamatkan para warga, Abi menitipkan pesan kepada warga yang tinggal di sekitar sungai Cisadane agar selalu kelestarian sungai ini, karena sungai ini adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk. 1. Menceritakan tentang apa cerita fiksi yang kamu baca? Ya, cerita tersebut menceritakan tentang perjuangan Abi membebaskan warga sekitar sungai Cisadane dari Ratu Siluman Buaya. 2. Adakah tokoh dalam teks yang kamu baca? Jika ada, tuliskan nama tokoh dan peranannya dalam cerita itu. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah Abi dan Ratu Siluman Buaya. Tokoh tambahannya adalah Sarif, Sanusi, dan warga sekitar sungai Cisadane. Nah, ceritakan kembali isi bacaan yang kamu baca di depan teman-teman. Tangerang sebagai kota industri banyak berdiri pabrik. Di antaranya pabrik sepatu dan pabrik ban. Amatilah gambar berikut. Nah, yang pertama ini adalah gambar pabrik ban. Kemudian yang kedua ini adalah gambar dari pabrik sepatu. 1. Siapa saja yang bekerja di pabrik ban? Siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Apakah ada pekerja yang sama pada kedua pabrik tersebut? Tuliskan pendapatmu pada kotak berikut. Pada gambar kedua terlihat sebagian besar buruh yang bekerja pada pabrik sepatu adalah perempuan. Namun di sana juga terlihat ada pekerja laki-laki. Pada gambar pertama terlihat bahwa pekerja di pabrik ban didominasi oleh laki-laki. Kesamaan pada kedua gambar adalah adanya pekerja laki-laki pada kedua pabrik tersebut. 2. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Adakah di sekitar tempat tinggalmu industri penghasil benda atau barang? Jika ada, sebutkan nama industri yang dijalankan, siapa saja pekerja dan pekerjaannya. Tuliskan pada kotak berikut. Nah, ini hanya sebagai contoh ya. Di daerah tempat tinggalku terdapat PT Kencana Tiara Gemilang, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan plastik, di mana perusahaan mengelola plastik dari biji plastik menjadi plastik lembaran maupun plastik shopping bag. Pekerja di sana terdiri dari tim produksi, yakni tim extruder, tim printing, tim packing, dan tim quality control. Nah, coba kalian sesuaikan dengan daerah tempat tinggal kalian masing-masing ya. Di suatu tempat kerja, seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Sebagai contoh di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak. Demikian juga spesialisasi pekerjaan di sekolah. Di sekolah ada pekerja sebagai guru, petugas perpustakaan, satpam, dan tukang kebun, atau orang yang membersihkan sekolah. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu beragam. Bukan hanya pekerja dan pekerjaan, siswa di sebuah sekolah tentu juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar, ada anak yang suka membaca, dan masih banyak lagi. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, ada anak yang pendiam, ada anak yang berani, dan masih banyak lagi. Keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya disikapi secara positif. 1. Apa manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah bagi dirimu?
Di sekolah terdapat teman-teman yang memiliki keragaman fisik berbeda, misalnya tinggi badan. Apabila kita tidak dapat mengambil benda di tempat tinggi, kita dapat meminta bantuan teman yang lebih tinggi daripada kita. Selain itu, apabila kita memiliki teman yang berasal dari daerah lain, kita akan kaya pengetahuan. Kita dapat mengetahui informasi tentang daerah asal teman kita tersebut. Misalnya saja tentang adat istiadatnya, keunikan daerahnya, makanan khas dan bahasa daerahnya. 2. Bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang pendiam? Sikap terhadap teman yang pendiam, saya akan mendekatinya dan mengajaknya bermain bersama teman yang lainnya. 3. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Sikap terhadap teman berbeda agama, saya akan menghargai dan menghormati teman saya tersebut. Misalnya dengan cara mempersilahkan beribadah sesuai ajaran agamanya. 4. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Sikap terhadap teman yang berasal dari daerah lain, saya akan menjalin pertemanan dan bermain dengan mereka. Memiliki teman dari daerah lain akan memperkaya kita dengan pengetahuan tentang daerah tersebut. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.